Akhirnya mulai juga guys. Setelah Episode drama panjang terus drama panjang untuk ngurusin benda ini tidak selesai dari di episode 3 ini kita udah pakai peralatan baru tapi semua. nggak bisa pakai. Ya. Sama aja bohong. Ya, udah sejam kita ngurusin ini tadi. Ya, kira mulai aja lah ya. Gila. Openingnya jelek. Oh ya, Lihat openingnya. balik lagi di Masa Ngurte sama aku Chris dan Saya Gus Hendra. Dan kali ini kita kedatangan tamu yang sebelumnya kita udah sempat kerjasama ya Chris ya. ya. Cuma Ya, gitulah kalau ketemu aku kayak ada aja masalahnya. Ya kenapa nih? Aku juga nggak ngerti nih. Kita harus cek feng shui nih abis Use-nya ini. nggak pas use. Ya, use-nya nggak pas kayaknya. Ya. Tapi nggak apa-apa, yang penting jalan aja caranya ya. Yoi, benar. Tapi kalau kita dengar-dengar kayaknya kualitas audio yang sekarang ini harusnya sih lebih bagus daripada audio yang sebelumnya. Ya. Soalnya kan banyak komplainan aku dari Apa? nge-share tuh loh. Ah. Ini audionya kayak gitu. Sekarang kita udah Ngerebak gitu ya? Ya, kita Iya coba kah? perbaiki. Enggak ngerebak stegi sih. Apa? Ada noise Kambang gitu, ya, kambang. Mungkin aku nggak pro jadi aku Ya. menikmati juga aja nggak plus gitu. ya, cuma yang penting suara kedengerannya. Yang penting maksudnya jelas aja gitu. yang komplain tuh anak-anak band gitu sih. Apa band? Band ya. Band, Jadi kan anak band band. tuh ngerti musik banget, Iya. ngerti audio banget. Iya. Jadinya dia ada ngasih saran coba tolong dibenerin audionya kayak Ya. gitu. Because lama-lama kalau kita ngomongin audio kita bakal review ini ntar Enggak ya, makanya aku nungguin Ki kan biar Ki masuk gitu loh. Oh, kan ini dah apa namanya? Tektokan. Nah, Orang biasa kan bahas. gitu, Chris. Baru soalnya. Iya. Nanti pasti Ya. terbiasa Ayo gitu. kita langsung yang pertama aja, guys. Yoi. Biar nggak lama-lama. Kenalin dulu, Chris. Oke, kenalan dulu ya. Ini sini ada Nancy. Kenapa Hai. panjangmu, Nen? Nancy Indrawati. Nancy Indrawati. Nancy ini selebgram ya ibaratnya ya. Oh enggak, Enggak. Itu No, lebih gua nggak mau. selebgram. Terus mau dipanggil apa? Ya udah orang biasa. Oh, Orang biasa ya, Orang sini followernya orang banyak. biasa. orang biasa ya followernya Orang- 24,6k. Kalau followernya cuma 500 orang apa namanya? Tuh. Orang di bawah biasa. Sedih kali aku. Ya. Kok jagoan Salah King kayak ngomong. ngelawak sekarang Apa? Jagoan King ngelawak dari aku nak. Improve dia katanya. Ya. Kan Mungkin nggak semenjak ganti berjalan. circle. Ganti circle. Ya, dia kan circle baru gitu soalnya. Oh iya, circle baru ya. Udah nggak gini lagi. Jadi tadinya selama ini Chris yang menghalangi untuk berkembang. Bukan sih. Oh. Kok jadi aku? Dulu kan kita juga ada si Intan, nggak Ya. mau dipanggil selebgram juga, dia maunya dipanggil influencer. Oh, kamu juga kayak gitu nih? Maunya dipanggil influencer juga kan follower banyak kan? Mungkin harusnya lebih punya gitu pengaruh. ya, karena kan kita kayak lebih nge-share hal positif ke orang dibanding kita berusaha kayak menjadi hey this me, I'm selebgram Oh, like that. contoh hal-hal positif yang sudah dibagikan oleh Nancy itu Asik. seperti apa sih? Wah. Itu kita lihat di ininya, Gos. Oh, di IG-nya. Instagramnya. Oh, ya, benar. Bener Kita buka, kan? Chris, kita tahu, Chris, Nah, tahu, yuk kita Chris. buka. Instagramnya itu adalah Tara Indra W. Draw. Langsung kita ke bio-nya, di sini langsung bio-nya. Oh iya, I'm sweet and sour. Oh, iya. Hey. Kalau di Indonesiain artinya Apa? oh iya, aku manis dan sour tuh Kayak asam, lebih asam kayak gitu. asin nggak sih? Asam. No, asam. Oh, asam. Jadi maksudnya Asin itu salty bukan? Oh iya. benar. salty Ngon, itu man. kayak krek-krek gitu. Nggak bisa kan? Inggris. Nggak bisa bahasa Inggris. Nggak bisa bahasa Inggris. Gimana? Iya. Maksudnya apa nih? Oh iya, itu mungkin Kamu dirasakan gitu? Enggak. Apa sih? kamu dirasakan dong. Enggak Waduh. dirasakan Aduh. hawanya gitu maksudnya. Enggak, jadi maksudnya kayak ya setiap orang pasti gitu lah, ada baiknya ada enggaknya kayak gitu. Oh, itu maksudnya. Kalau Itu di artinya. istilah di Bali itu ruobinede namanya. Oh, Robin itu. Ya, ada Bisa dijelaskan? bagus, Dan ada yang- yang enggak. Nah, gitu. Yin dan maksudnya. yang. Ya, kayak Yin and gitu. yang, Tapi gitu. kalau nulis yin dan yang tuh kayak udah biasa banget Ya. ya. We make something different. Ya, influenza. Positive vibes. Benar kan? Iya, bro? benar. Benar. Be real. Ya, be real. No fake. Langsung Bali ya memang sih dari Emang Bali. Bali. Wah, nanti Gos. Coba tuh. Ada lambang bumi, ada 30 plus country. Countries. Artinya pernah ke 30 negara berbeda. Oh, Itu nggak sih? Gi- Bener Gimana nggak sih? ceritanya tuh? Benar nggak sih? Benar nggak sih? Benar. Itu sih sebenarnya harusnya nggak usah ditulis juga ya, cuma kayak mengingat aja sih kayak udah berapa negara sih yang udah aku kunjungin kayak Bukan gitu. bukan pengakuan gitu ya. Sebenarnya sih niatnya gitu, niatnya. Oh, tapi dipersepsikan beda sama Takutnya orang-orang. adanya Oh. gitu, jadi kayak di make it clear gitu. Ya, tapi wajar sih 30 plus. Kan dia pramugari. Oh, aku baru tahu sih itu pramugari dia. Ya. Nantilah kita lanjutin Ya, ceritanya. gitu lah. Gitu. Itu nanti ya. STP ini apa STP? STP itu coba deh 16 Oh, personalities. Ya.
16 personalities. Pernah cek nggak, Ki? Apa tuh? Kepribadian. Itu cek kepribadian, jadi kita tuh bisa tahu kita tuh cocoknya apa, bakat kita apa, dan itu almost akurat sih, kayak mungkin 85%-nya. Ya, aku pernah ngecek juga, sempet tak Kamu apa? cantum Niki. Apa ya? Ada TP juga. Kamu mau ikut-ikut aja dah TP-TP. Tapi aku Tipu nggak? Tipu-tipu nggak? Ya, ya, benar gitu. Tapi mah aku introvert aku. Oh, introvert. Oh, Itu depannya kan I introvert. bukan ya, E. ya. Kalau aku entrepreneur gitu depannya. Woi, pantes di bawah itu ada Apa Chris. tuh? Oh. Iya kan? nyambung Entrepreneur. ya. Ya, Di bawah nyambung itu ya. langsung Ya, nama ya, produknya ya, kan. bener-bener. Cocok. Langsung kita bahas produknya aja. Woman behind 9C Nancy apa namanya? underscore ID. Nancy ID. Itu bisa dah. Nancy coba diceritain nancy.id itu apa? Jadi Underscore ID. kenapa itu ada gitu maksudnya? Ya. Kayak asal mulanya. Ya, boleh. Asal mulanya itu gara-gara ya COVID-19, pasti kan kita nggak tahu mau ngapain. Oh, berarti baru nih ya? Baru banget. Oh. Jadi aku baru mulai ini April 2020. Nah, di situ tuh kayak aku tuh nggak suka kayak nganggur diem gitu, kayak gatel ngapain ya gitu. Tapi awalnya tuh niatnya aku pengen reseller awalnya, kayak aku tuh suka yang ngambil-ngambil kayak dari Cina belanja apa hingga sini, so aku mikir orang-orang suka nanya yang aku pakai, kenapa sih nggak aku jual aja awalnya gitu kan, Oh. mikirnya cuan gitu. Tapi mikir-mikir kayak datang barangnya beda, kayak ini juga ujung-ujungnya pocong gitu loh jadinya, Oh, kayak iya, kayak iya. rugi banget. Dan kebetulan banget mamaku memang tukang jahit, memang keluarga aku tuh jahit semua, keluarga besar. Oh, Taylor. Bisa gitulah gitu Keren, jadinya. Nah, habis itu mama aku ngeliat kayak akhirnya mama aku yang rombak, ada yang kayak dirapiin, dibenerin, terus habis itu dia juga mikir kayak kenapa nggak bikin sendiri aja sih gitu. Tapi waktu itu karena mama aku masih kayak kerja di tempat lain gitu di luar, mama aku kayak kerja di garment gitu. Akhirnya iseng lah bikin waktu itu satu model kayak satu set gitu. Aku posting, aku memang baru bikin account 9C itu, tiba-tiba langsung baru posting itu satu, kayak aku mau deh itu satu. Aku langsung mikir padahal nggak punya stok, ya udah dijual. Akhirnya Oh, ujung-ujungnya iya, kayak iya. jual gambar. Jadi akhirnya bikin beberapa model nih udah jadi, jual-jualin dulu, iseng posting gambarnya. Ya udah, ternyata satu itu kejual, udah nggak ada lagi barangnya awalnya gitu. Kenapa cerita-cerita penjualannya kencang tuh diawali dari ketidaksengajaan itu selalu merasa nggak sih? Oh, yang sukses tuh Ya maksudnya ya awalnya ya aku iseng aja jual, Iya, iya, ternyata iya, banyak iya. yang minat gitu. Iya. Iya, kayak coba-coba gitu ya, kan? sering lihat. Kita yang serius nggak? Ya, Jadi apa? Ya, bener. Mungkin ada yang salah kali. Justru kadang-kadang diniatin banget tuh. Yang Malah yang- ini ya, saya dapat. ada aja hambatannya itu. Kayak ini udah beli. Ya. 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 Tapi aku ngerasa juga gitu sih, semenjak akhirnya aku menekuni secara serius, kayak akhirnya kayak berusaha bikin branding gini-gitu, mulai ngerasain naik turunnya. Oh, Awalnya gitu. mulai jadiin mainan kayak cuma, dapat uang nih, income-nya lumayan nih, gini. Oke, fokus deh sekarang. Akhirnya sampai mamaku udah keluar dari tempat kerjanya, fokus ngerjain ini semua, kerasa banget sih naik turunnya. Oh. Baru di situ sih ngerasanya, mungkin awal-awalnya Ini kayak karena nggak peduli juga sih awal-awal. Iya, Ini iya. agak- mungkin gitu ya. Jadi kita ngerasa kayak, wih, ternyata ini menguntungkan juga nih, baru awal-awalnya kan gitu, kepikiran, baru kan? kepikiran. Baru gitu. diseriusin, ternyata nggak juga Ci. Nggak semudah Baru itu, kelihatan yang nggak gitu. enak Ya baru kelihatan nggak enak. benar Karena banget. seiring berjalannya waktu kan. That's true. Benar. Lanjut Chris. Bener. Betul. Chris, kayak ada yang mau ditanyain coba. Apa? Ada yang mau dipengen bilang Ya. nggak tadi? Kan sebelum kamu di Nancy ini kan ada pekerjaan lain sebagai Oh, sebelum 9C ini, kan Ah. emang sebelum corona ini aku kerja sebagai operational manager di surf camp gitu. Ya, surf camp tuh sejenis villa, tapi kayak dia ada satu package sama surf dan yoga kayak gitu. Jadi intinya aku bisa ngeliat tamu yang sama satu grup kayak selama seminggu gitu. Dan di sana sih sebenarnya operational manajernya tuh nggak sewah manajer yang kalian bayangkan, mungkin yang kayak bossy banget gitu. Di sini tuh aku kayak mungkin karena tempatnya memang masih kayak private kecil, jadi aku tuh lebih kayak banyak buat jadi front office juga, aku juga jadi manajer juga, jadi PR juga, terus jadi bagian serabutan finance juga, HRD juga. Serabutan yang gini elit lah. Nah, serabutan elit bener. Enggak. Apa kayak maku ini itu kan banyak serabutannya tuh. Nah, jelas rambutan. Jelas lu serabutan lu. Ini kan Ya. serabutannya manajer, front office, HRD. Kayak gitu-gitu personalnya Iya, semuanya. bener. Keren sih. Ya, tapi
perbandingannya sama aku ya. Iya. Nah kan biasanya kerjaanmu apa? Banyak kali kerjaanmu gitu kan, Iya, iya. serabutan bilang. nanti. Cuma ini kan kamu tempat kerjanya satu, cuma tipe pekerjaannya banyak. Gitu kan. Biasanya orang serabutan tuh kan konotasinya negatif ya biasanya. Ya, kan. negatif. Apa kerjanya serabutan? Apa benerin genteng Ya, orang? Abis genteng ke pipa, Bisa masuk ke Bisa. gitu kan. Ada ledeng rusak dibenerin. Oh, boleh Panggil ada. saya aja Ya, gitu kan. Apa lu gak ada lah. Ya. Iya, apa lu mau gua ada lah Ya, gitu. Tuh. Nah, tuh ilmu-ilmu yang didapat di sana itu kamu Oh. ada basicnya apa? Belajar sendiri? Gak ada basicnya, jadi dapat kerjaan itu juga aneh sebenarnya kayak gini. Kan aku selesai pramugari itu 2018 akhir. Kayaknya Natal 2018 aku balik ke Indo. Terus habis itu aku kayak mulai apply kerjaan karena aku emang anaknya kayak garing gitu loh, kayak nggak tahu mau ngapain. Awalnya sebenarnya aku memang pengen lanjut pramugari lagi niatnya. Cuma karena pas nunggu itu aku mikir kayak nunggu panggilan, nunggu ada rekrutmen baru itu kan lumayan takes time ya. Iya. Jadi aku apply kerjaan iseng lah, hostess apa waitress semua aku apply karena aku emang orangnya super iseng. Oh, super Nah, iseng. super Iseng berhadiah. Super iseng. Nah, Iseng berhadiah. dari situ ada yang ngundang, aku nolak. Gaya banget diundang nolak ya. Undang apa nih? Diundang buat interview. Interview. Tapi aku Panggilan. nolak. Aku bilang, aku nggak bisa, aku gituin saat itu. Terus tiba-tiba ada yang email dari nama tempat kerja aku yang sebelumnya. Aku kira scam awalnya, bohong nih pasti. Tapi iseng lah aku balas karena dia langsung nawarin, kamu mau nggak jadi manajer? Aku udah mati kayak CV ku pun kayak nggak ada pengalaman jadi manajer. Aku lulusan SMK, terus aku cuma pramugari selesai. Tapi kayak kan nggak udah ada isi yang lain gitu. 30 plus tuh isi kan. Itu intinya Anda sudah 30 plus. Itu masuk ke CV. Ya enggak lah. Itu nilai plus loh itu ya. cuma nama airline-nya aja lah yang masuk sama pengalaman aku terbang berapa tahun kayak gitu itu udah pasti totalnya. udah dipikir, oh ini udah banyak nih, udah tahu culture berbagai negara kayak gitu loh. Jadi kalau ditaruh Iya, tempat kayak terus? gini kayak bisa sih kayak. Ya udah, terus habis itu awalnya aku kira scam, ditelepon, terus akhirnya aku cek tempatnya, ternyata tempatnya memang beneran ada. Datang interview langsung diterima. Selesai gitu aja. Langsung serabutan elit tuh. Langsung Mungkin gitu tempatnya aja. lagi butuh ini. Tapi gini nggak? posisi Itu awal-awal tuh memang langsung dapat kayak jebret gitu, langsung ngomong banyak apa emang kasih jadi PR-nya dulu. Abis itu kayak kamu bisa di sini deh. Kamu ngambil kerjaan ini ya. Enggak, langsung jebret aja. Ini loh kerjanya. Jadi kita tuh waktu itu aku jadi kayak bertiga tim. Satunya ini memang mau resign, jadi memang perlu 2 orang kan buat shifting. Ya udah, jadi aku cuma ngikutin flow yang ada dan memang semua dikerjain aku langsung kayak menarik. Oh, kamu merasa senang ya? Oh, senang ya. Iya, karena tapi kan aku gininya lebih senang sesuai dengan gini juga kan, maksudnya di awal apa yang sih, kamu kerjakan sesuai dengan apa yang kamu dapatkan itu. kayaknya iya sih menurut aku sih. Oh. Cukup lah. Yang gitu. penting kan intinya kan itu daripada nanti overwork dan lain-lain. Iya, Iya. sempat ada ini juga kan, Ada overwork kasus itu. kan. Iya. Kasus sih. Kayak kisruh lah. Ya, Panji kayak gitu kan sempat tuh kemarin Iya. nge-text jam berapa gitu? Jam pagi-pagi. ya pagi-pagi gitu jam apa? 1. Dia udah pulang sama kerja. itu ada si Cita yang ngomentarin Good Ponsel. Oh ya, Cita gini ya. Kamu nggak tahu ya? nggak tahu ya. Ya, Jadi sekarang dikomentarin kita lah. kasih tahu. Nah, dikomentarin lah. Si Good Ponsel ini kan cerita ada nih. Jadi job desk aku tuh kerjanya ini. Iya, iya. Terus di komen netizennya, wah itu sih namanya overworking. Nah, Padahal banyak hal yang jadi apa, yang jadi penekanan kalau kamu nyebutin orang tuh overwork. Apakah dia dapat uangnya sesuai dengan kerjaannya? Sebenarnya Kalau iya. sesuai ya nggak overwork namanya nggak kan. bisa overclaim juga, tapi Iya. orang-orang overclaim dong namanya. Iya. overwork itu kan ada variabelnya banyak tuh. Apakah Iya. gajinya sesuai Iya. apa enggak, Heeh. atau jamnya sesuai apa enggak, atau Benar. memang overwork itu apa? Subjektif lah. Punya subjektif. karyawannya banyak gitu dibagi-bagi gitu gimana kan nggak tahu juga kita. Jadi kamu sempat di pramugari juga kan berarti tadi itu kan? Di mana tuh, boleh sebut maskapai nggak sih sebenarnya? Kayaknya Boleh. boleh sih ya. Boleh. Maskapai Indonesia yang warnanya biru, siapa yang nggak tahu? Oh, aku nggak pernah naik pesawat sih. Hah? Aku nanya ini bis Bemo warna biru. Wah, Sarmagita. Bluebird. Iya, maskapai burung biru. Garuda Indonesia. Oh, Garuda Indonesia. Aku belum pernah naik Garuda Indonesia sih. Coba lah. Aku ke Jawa aja, aku nggak pernah keluar dari. Kalian nggak tahu apa mereka bukan tuh itu. best Nah, cabin crew nggak in the pernah. world tahu. apa? Mereka tuh best cabin crew in the world. Jadi mereka Iya. tuh pramugari terbaik sedunia. Wih, dan kamu salah satunya. Guys. Itu Kaki pakai jas, anjas. Kurang, sorry. pernah bagian dari itu lah gitu. Keren. Cukup bangga gitu.
bangga sama maskapainya, bukan sama diri sendiri. Dari setiap perjalananmu yang 30 plus tuh, ya kan, berbagai negara tuh, yang paling, wih ini penerbangan terbaik. Ini aku jawab nih kayaknya bisa nih. Apa tuh? Soalnya paling ujungnya ada Doha, pasti ke Doha ya? Ya nggak sih? Enggak, Doha itu best aku pas zaman di Qatar. Guys, Makanya. cuma mau ngasih tahu aja. Iya. Jangan so tahu sama pengalaman orang lain. Orang lain yang merasakan pengalaman itu bukan diri Anda sendiri. Tapi kan ada orang di sini, Gos, langsung nanya aku gitu loh, Gos. Nggak usah nembak aja. Oh iya. Kan sih dia jawab dulu. Tapi boleh lo ditembak daripada pergi. Lah. Jadi penger aku nembak jadi kan. Gos, jangan kebiasaan, Gos. Aduh. Ini di-cut kan bagian yang itu di-cut. Ini part of gini loh, part of entertainment, bro. Iya. Part of Yang salah-salah tuh malah yang ya, biasanya. Kan biasa gitu. Ya aku demi konten nih kayak gitu. Tipis-tipis gini tangannya. Sungkem tipis-tipis. Tipis gitu. Ya lanjut. Jadi jawab nggak nih mana terbang yang paling terbaik. suka? Ya, yang terbaik. Mungkin ke Roma. Oh, Roma. Kenapa tuh? Kalau boleh. Roma Irama jering-jering enggak. Kurang sih. Krek-krek. Kurang. Enggak apa support aja. Dia guyon aku yang malu, Gos. Enggak apa. Nah, ini banyak nih juga sih. Apa? Nancy Garing. Oke, sebenarnya kalau ke Roma waktu itu karena mungkin penumpangnya tipe yang kalem-kalem, nggak banyak mau, tempatnya bagus banget, makanannya enak, pokoknya komplit deh. Itu kayak heaven, surga sih. Iya. Tuh, jadi itu sih yang paling berkesan kata aku. Sama mungkin destinasi Asia kali ya. Jadi semua Asia rata-rata. Karena makanannya. Vrindavan, pernah ke Vrindavan itu? Enggak, aku nanya. Ini bisa nggak aku dia jadi biru abis itu kayak Little Krishna? Aku nanya kan, ngapain salah? Pernah kan ke Vrindavan? Itu wisata kuliner yang ikonik tuh loh. Kayak nggak pernah nonton YouTube nggak? Apa tuh? Warga Vrindavan yang memasak dengan Ini menggunakan beneran tangan. ada? Ada. Vrindavan tuh beneran ada? Ada. Kita nonton apa, Gos? Biasanya soal nonton yang orang-orang Aku boleh googling nggak sih sekarang? Nanti ya abis ini boleh teman-teman googling atau kasih referensi lah di kolom komentar gitu loh. Ada kayak kuliner Vrindavan. Abis itu dia apa namanya? Dia suka bikin kopi yang nyuang kopi yang si Gaya tuh tau kayak kan? Teh tarik itu ceret, ngidupin korek tuh kayak gitu. Ada atraksi kuliner tuh keren banget Vrindavan. Respect Vrindavan. Tak kira itu cuma di nonton di mana? Banyak di YouTube ada. Apa namanya? Warga Vrindavan gitu. Ada, Cuk. Tapi intinya kalau Vrindavan tuh beneran ada, mohon maaf kita ketawa. Emang ada, itu kan emang daerah. Aku googling dong. Aku kok bisa nemuin gitu gimana caranya kok bisa nemuin itu gitu tuh? Nah, Aku kan googling, kan pertama di Facebook nih. Ya. Ada video-video Oh, orang that's India true. tuh. Vrindavan Residence. Ya ada orang India tuh yang gimmicknya banyak lah, jualan gimmicknya banyak. Wih, bagus juga nih gitu. Cari dah orang India gitu. Oke, langsung search gitu. Ya di YouTube India lucu gitu. Ada. Lucu. Tapi Pasti di meme-memein Vrindavan sama dia. itu bukan nama daerah, kayak nama tempat ibadah. Itu dah jadi orang di internet itu kalau ada yang aneh-aneh dan orang India tuh mereka tuh bilang warga Vrindavan kayak kelakuan plus 62 gitu. Kalau Indonesia kan kelakuan plus 62. Kalau mereka tuh bilang kelakuan warga Vrindavan. Itu maksudnya warga India. Gitu. Boleh nggak di zoom muka aku abis itu? Taruh muka aku yang kesel gitu. Jadi pernah ke India? Pernah. Itu kuliner. Oh my god. Kenapa No. Kenapa tuh? Makanannya enak sih, cuma kan mereka tuh terkenal kayak agak kumuh satu. Oh. Nggak semua, mungkin aku memang kebetulan terbangnya Di ke distriknya pas di kebetulan banget ke distrik, dan itu kebetulan aku kayak dapet day off di sana, jadi aku kayak stay 2 malam gitu di sana. Terus habis itu ada yang lucu banget. Itu aku ke air terjun, tapi itu memang ceritanya tempat buat lokal kan, tempat buat maksudnya lokal aja gitu yang ke situ. Apa namanya? Aku lupa. Ada Emang di YouTube aku, tempat... ada di YouTube aku. Ke YouTube juga. Dari kapan jadi nge-YouTube? Dari waktu jalan-jalan tuh? Oh, ya lanjut. Terus habis itu ke sana kan sebenarnya India sama Cina itu nggak boleh masuk ke India. India sama Cina nggak boleh masuk. Kayak maksudnya Cina nggak boleh masuk ke India gitu, kayak dilarang, bener-bener dilarang. Dan muka kayak aku oriental gitu nih jarang dong ada. Jadi aku main ke sana, ke air terjun itu, aku nge-vlog kan waktu itu kayak bikin video. Malah orang-orang tuh jadi videoin aku balik. Terus habis itu malah antri minta foto.
Oh, Jadi iya, aku iya, sering terjadi tuh. kayaknya aku kira mungkin aku dikira artis Ya, atau memang. apa lagi nge-vlog, terus mereka anak-anak kecil kayak hai Ya, hai ya, gitu, ya, maksudnya ya, kayak ya, 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 ya. gitu. Terus aku rasa semua sampai teman-teman aku bilang, kru aku terbang bilang bentar lagi mau kayak Nancy ini di billboard nih. Ya, emang kayak Nancy nggak gitu bisa sih. balik ke kanan Saya pernah- nih, nggak pernah dia nonton. di sini aja. Gimana tuh? Itu dah kayak ada bule yang datang ke India, dikira artis semua minta foto-foto. Nah iya gitu. Kayak warga di kalau udah aja warga asing kayak udah pasti artis nih atau apa gitu di pikirannya. Jadi kayak ada pride-nya tuh foto bareng sama turis gitu loh. Oh iya iya. Iya, apalagi sambil nge-vlog gitu, mungkin dikira oh artis nih Ya, gitu. masuk TV gitu. Nah, mungkin mereka gitu. Jadi setiap aku giniin kamera kayak lambai-lambai, senang, terus habis itu kayak boleh nggak foto bareng satu aja nih? Oh boleh, tak gituin kan antri tiba-tiba. Langsung kayak oke. Ngevlog itu pas kamu ngevlog tuh di belakang-belakang tuh ada gini-gini nggak deh? Ya Pak, kayak nggak tahu yang nggak perhatiin mungkin Emang ada. gimana guys? Ya. Gini-gini dia muncul dari belakang. Sayangnya nggak ada dong, pengennya ada. Tadi kan berdua tuh ya, maksudnya di pengalaman di Roma sama pengalaman di India, Aha. di Asia. Tadi nggak jadi lupa. Roma itu kan masuk Eropa kan? Roma, Eropa. Yang terbaik dah menurutmu kan? Aku suka Kalau di banget sih. Asia terbaiknya di mana? Wah banyak. Indonesia terbaik sih, makanannya banyak. Nancy tuh suka makan emang. Sampai situ. Emang ngejar kulinernya aja sih semuanya emang. Iya sih, sama kalau wisata belanja apa Korea. Korea sih, Korea the best sih kalau buat belanja, cewek terutama ya. Nggak tahu sih kalau cowok. Miniso gitu ya, Daiso. Itu bukan Daiso apa? Jepang. Oh iya Daiso Jepang ya. Miniso Miniso. Jepang. Sorry Miniso guys. aku ketemunya malah di Cina ya, by the way. Pertama kali aku ketemu Miniso itu di Beijing. Pertama kali Ngeliat Miniso itu di Beijing, Aku FYI. di- Miniso Cina kan ya? Tuh. Aku pertama kali nemu Miniso di level 21. Tapi Miniso tuh sebenarnya udah lama loh, jauh sebelum Indonesia punya, mungkin kayak 2 tahun sebelum Indonesia punya udah ada Ya Miniso. pastilah, kan dia baru ekspansi ke Indo kan. Miniso tuh mungkin dari Cina tapi desainnya yang Jepang. Ke Jepang, Ya, ke Jepangan. bisa. Kayaknya copy of Daiso deh, namanya juga Cina kan suka bikin replika. Oh. Cina. Awas hilang besok. Iya, iya dong kita ngomong kayak gitu besok. Itu di-cut aja. Enggak. Raw. Ya, Lanjut. mulai asik ya obrolannya guys ya. Ayo Chris silakan lanjutkan. Belum panas gue, Gus. Enggak lah. Udah ya. Oke, jadi biasa kalau lihat di IG Nancy, Nancy nggak ngapa-ngapain. biasa lah foto-foto influencer Kenapa tuh? sewajarnya. Gimana? Ini ada orang sini nih yang motoin loh. Oh kenal dari sana ya? Iya. Oh biar di DM nggak? Iya, dia kan murahan gitu nyari-nyari chat perempuan. Jangan dibuka ini dong, buka dapur dong. Nggak gini loh, kan kalau Kim menawarkan sesuatu, nggak punya kontak WhatsApp-nya tiba-tiba kan? Ya. Cara termudah untuk menawarkan kan DM. Ya, emang DM. Kan tidak ada salahnya di sana. Bener, kok nggak salah. pertamanya Chris apa? Apa ya, resmi sekali loh, aku ingat. Mau Om Swastiastu. Selamat siang, tuh bisa nanya selamat Selamat siang. Sehubungan dengan referensi. Secara kebetulan tidak sengaja saya menemukan Anda di explore saya gitu-gitu lah. Oh iya, gitu dia ngomongnya. Dia pasti tahu, pasti tinggal copy paste kan dia. Jadi Oh ya punya template-nya ya. Tinggal buat tar dulu. Kamu tahu itu copy paste berarti ya? iya lah, kelihatan Oh, iya. sekali. Nggak, Ki kan punya template yang emang auto spelling tuh loh. Tinggal ketik ketik. tawaran foto langsung Ya, langsung ya. Send gitu ya. Iya. Send. Ada namanya, kalau ada namanya diganti aja namanya Iya, gitu iya, kan. Chris. Dan di situ Getna juga kayak pernah merasakan juga kayaknya di DM aku. Senyum doang Getna dia. Ya Chris, lanjut Ya, Chris. lanjut ya. Tadi gimana tadi Ki bilang yang gaya-gaya ala influencer? Ya, itu udah foto-fotonya di mana-mana. Dan ini katanya semua difotoin sama mamamu Indonesia. Rata-rata iya. Iya. Rata-rata mama yang foto. Mamamu sekalian manajermu jadinya. Enggak. Jadi tukang foto, iya. Oh. Soalnya aku tuh pemalu jujur. Nggak pemalu kalau foto, tahu sendiri kan waktu awal-awal. Nah, terus habis itu yang pede itu cuma sama mama doang. Jadi bisa gaya ya cuma di depan mama. Itu Tapi dia. sekarang udah biasa. Enggak juga, tetap sebenarnya kalau foto tuh kayak krek-krek gitu, kayak belum biasa aja sih. Mungkin kalau sama mama lebih nggak sungkan tuh nggak sih minta ulang mah gitu. Kayak Ya. aku kayak kurang kurus deh, agak Ya. sana ada, agak gini nih gitu-gitu. Lebih sungkannya lebih enggak. Kalau sama orang kan lebih sungkan. Kayak ya deh, ya terserah bagus Ini deh, bagus aja, bagus. gitu. Terus sebenarnya dilamatin Enggak, gitu. Iya, ini aja sebenarnya fotonya mau tak arsip habis tahu aku sembunyikan. Iya. Gitu. Tapi nggak enak sama aku soalnya. Heeh. Iya. Pengalaman lucu dan unik di pramugari. Sebenarnya aku inget kok pertanyaan itu kan sempat dikasih tahu sebelumnya. Iya, tapi aku yang lupa. kisi-kisinya tuh kan. Pengalaman lucu dan unik.
Ada sih, Indonesia sih biasanya yang lucu dan unik. Jadi nih, pernah terbang ke timur. Kalian tau Pinang nggak sih? Pinang buat bagian bikin Pinang gigi. dibelah dua. Kan yang ini tuh kan yang pakai Kayak Minang yang itu kunyah tuh. Ya, apa sih nama bahasa? yang Nginang Minang. gitu. Nginang bahasa kita. Buah itu apa kan? Sirih. Sirih, buah sama sirih. apa lagi? Gitu kan. Nah, di pesawat itu ada pilihan beberapa jus, kayak contoh kayak 4 jus kayak apel, jeruk, Strawberry. nanas, ada strawberry. Dan terus Sorry. mencoba. nggak apa-apa, kita Iya. apresiasi percobaannya. Terus habis itu ada benar-benar satu penumpang yang komplain berat. Dia tuh nanya kayak, ini nggak ada jus pinang. Pernah denger jus pinang juga by the way. Terus aku bilang kayak, oh mohon maaf nggak ada pak gitu. Dan itu sampai dia turun dari pesawat itu dia marah-marah. Heran saya sekelas bintang 5 gini nggak ada jus pinang. Dalam hati aku tuh nggak pernah denger jus pinang. Kayak pernah denger nggak? Enggak sih. Aku Pinangnya baru denger. Aku tahu dari Apalagi aku di dari jus. pepatah tahu aku bagi Pinang di belah dua, cuma nggak tahu bentukan Pinang itu kayak gimana gitu loh. Iya. Tandanya anggapnya kayak buah sirih tuh di jus gitu loh, kayak that makes sense. Ya, rasanya apa gitu mungkin ya? Emang nyari-nyari ya dia tuh nggak. Enggak, tapi dia beneran marah. Itu orang tua banget apa? Kayak bapak-bapak 30-an, 40-an lah. Oh mungkin karena nggak bisa ngerokok di dalam kan. Mungkin kali Terus tuh ya. biar sepet-sepet dikit tidurnya. Aku gak ngerokok soalnya jadi kalau ngerokok tuh harus gitu ya. Nah kalau biasanya orang rokok tuh kan Ah. ada sisa-sisa apa namanya tembakaunya gitu loh di air liurnya gitu loh. Jadi kenapa orang Minang tuh kan orang Minang tuh kan ada base nih. Base itu apa ya? Tembakau ya. Apa ya? Gimana ngomongnya ya bentuknya? Base kayak- ada tembakaunya juga, ada sirihnya juga. Kan Kayak digigit dicampur, tuh. Ya, Oh, digigit. di kapur daun tuh Ya, ya. digigit kan langsung merah-merah tuh. Ya. Liurnya tuh. Ah. Kan habis itu dicuh gitu kan. Baru dan gitu ngecuhnya di dalam pesawat juga ya, by the way, ada yang bawa gituan. Oh, dia bawa? Ada sampai di kabin tuh kayak gitu di tengah jalannya kita kayak mugari langsung jalan kayak Itu oke. belum COVID-19 tapi ya. Kalau udah COVID-19 aduh, wait. Syukur. Turun. Dikepok langsung. Weh, bos gitu. Bahaya sih itu. Tuh, terus apalagi ya, dimarahin penumpang, paling yang kayak mukaku dilempar selimut. Saking marahnya. Gila, karena nggak ada pinang itu. Enggak, ada ada? masalah lain lagi. Tapi lucu ya kalau nggak ada pinang sampai marahnya kayak gitu, bagus ya. Liar sih marahnya. Ya, Brutal liar, sih ya. brutal. Enggak, cuma minta selimut doang, nggak dikasih. Terus karena kita memang udah nggak ada selimut, akhirnya aku ambilin dari yang bisnis kelas, aku bawain lah akhirnya, ini pak silahkan, saya tidak butuh selimut, mumpak gitu, kayak sinetron dah. Dramatis sekali ya. Dramatis banget beneran. Ya. Bisnis kelas tuh kan yang di depan-depan tuh kan, tapi satu pesawat tetap kan. Iya, masa beda pesawat. Nah aku dulu mikirnya gini soalnya sih, oh bisnis kelas tuh beda pesawatnya sama yang biasa-biasa nggak tuh. dibagi dua. Kastanya beda. Ya, kastanya beda. Oh, Kastanya ternyata sama, cuma di depan aja. Sama pelayanannya pasti beda sih. Oh gitu aja. Kalau kayak di Garuda, contohnya di first class aja nih, sepatu kamu aja dibukain, ditaruhin tatakan, dimasukin ke dalam tasnya mungkin, terus abis itu dipasangin dah slipper. Oh. Gitu, ya kayak raja lah. Ya, jadi kemampuan hospitality-nya tuh keren banget dah di sana tuh harusnya. Oh, Maksudnya iya. kan Bener mau banget nggak mau sih. harus kayak gitu kan. Belajarnya loh hampir 6 bulan. 6 bulan. 6 bulan training. Kan kita kalau saya masuk tuh selesai semua tes, kita ada training kan. Trainingnya kalau tuh yang zaman di Indonesia di Garuda tuh hampir kayak 6 bulan sih. 6 Mulai bulan. dari segi safety, security, service, Isi semua. belajar gini tuh nggak? Ada gini. Oh iya, Oh, belajar. yang gitu tuh. Coba. No. Bisa nggak? Biar gini, biar ditauin lihat sama orang langsung. Biar aku pernah lihat langsung, walaupun aku nggak pernah naik pesawat, sebenarnya aku bisa nggak pernah ngeliat orang memperagakan gitu di depan mata Enggak, aku. nggak Iya, bisa, iya. nggak bisa. Kok nggak bisa? Harus ada announcement ya lah, maksudnya ada Ada suaranya, panduannya, ada suaranya. Oh, Iya. gitu. Kayak kita juga nggak Iya. hafal Nah. gitu. Jadi dia nggak ngomong sendiri, gos ada suaranya, dia cuma gini-gini. doang. Jadi kita ngikutin kayak oh ini gini, oh gini. Pernah gitu. nggak kayak di apa namanya? Ya, di pramugari itu kan aku pernah nonton nih orang-orang di penerbangan, ada cowok nih di luar negeri kalau nggak salah. Gimiknya dia tuh banyak jadi lucu tuh loh. Pernah nggak? Oh, di Garuda nggak boleh. Oh, nggak boleh kayak Nggak gitu. boleh. Depends, tergantung dari airlines-nya gimana. Oh. Ada yang santai, ada yang enggak. Dan kebetulan setiap aku kerja itu semua yang kaku-kaku sih. Oh, yang silakan. Jadi kayak zaman yang internasional pun itu malah lebih kaku parah sih Oh. kata aku. Berarti Gitu. memang nggak bukan sifatnya bukan entertain lah itu ya. Bukan, jadi emang safety lurus safety gitu, nggak ada yang lain-lain lagi gitu. Nggak usah gimmick-gimmick. Nggak ada bercanda-bercandaan. Itu menurut mereka kayak ini suatu yang serius, harus profesional. Oh, ya keren. Nggak ada tuh ketawa-ketawa, hahaha gitu, enggak. Kita cuma kayak
bagus banget Garuda Indonesia ya. Kayaknya bagus banget. Bagus banget sih. Ngeliat kelakuan asli Mugarinya. Kan profesional namanya kan. Kalau masih pakai seragam kan. Oh ya, saya Nancy. Ada yang bisa Positif dibantu sekali ya. Duduk nomor berapa, Pak? Iya. Oh iya beneran gitu. Kalau enggak, Pak, udah lama nggak ketemu. Tapi pernah sih sampai kelupaan buat nyapa penumpang gara-gara ada Kevin Aprilio masuk, cuma mandangin Kevin Aprilio. Sering pasti ketemu penumpang artis itu sering pasti ya. Banget, banyak. Biasa deh. Biasa Nggak aja. norak minta foto-foto. Ah boleh sih, biasa after kayak udah setelah landing nih banyak kok Mugari minta foto. Oh. Kayak kita minta boleh ngantar keluar terakhir kita mau foto dulu. Oh boleh banget. Oh gitu. bareng-bareng tapi rame-rame. Sendiri juga boleh selfie gini biasa. Gitu. Cuma ada beberapa yang nggak mau, ada yang mau, ada yang ramah, ada yang enggak gitu. Nggak usah di-spill. Ya. Nanti Kalau hilang. nggak apa-apa. Ya, berbahaya bos. Nanti hilang. Berbahaya bos. Coba siapa aja yang pernah kamu ketemuin? Bang Gisel, loh langsung pertama disebut. Bagus tuh Wah, ya. bagus tuh. Apa ya? Vino G. Bastian, Cell on Seven. Terus siapa ya? Project Pop. Project Pop. Project Pop. Terus Tulus, Raisa, Aming. Banyak sih, banyak ya. banyak. Almarhum Jupe. Terus abis itu Saskia Gotik. Siapa lagi? Oh, BCL sekeluarga. Banyak ya pokoknya. Iya, banyak banget berarti. Banyak banget nggak bisa disebut. Jadi kamu ada juga beberapa foto sama mereka. Ada. Dan memang nggak dipublish di. Dulu sih dipublish ya, Oh, tapi sekarang dipublishnya di Facebook kan zaman dulu. Aku kan Oh. terbang tahun 2013, jadi masih belum hype 13. banget Instagram. 13 tuh, 2000. aku baru masuk kuliah 13. Aku baru lulus SMA emang langsung jadi pramugari. Iya, iya. Oh gitu, tapi udah setahun ya berarti ya? Iya. Ah, Ya bener ya? 94? Oh, iya 94. sama. 95. Oh, oke. Tuh. Oke. Nah, ini biasanya pramugari itu Halo aja bro. Kalau udah bingung mau apa, gimana cara nyambungnya? Oh nggak usah bikin oke Chris. ya kayak kita nonton video-video kayak lama Ya, ya. oke. Ada huntingnya 3 detik. tadi. Udah gitu udah bingung mau apa. Baru-baru banget soalnya. Nah, pramugari itu kan di kejadian-kejadian itu kan suka ada musibah lah. Oh apalagi baru-baru ini. Ya, sampai baru ini tuh loh. Kok gini lah kita juga ikut Ya. apa namanya? Apa sih Berduka istilahnya cita. ya, berduka cita atas kejadian yang kemarin. Pas kamu terbang tuh nggak ada rasa kayak atau mama di rumah kayak Mama yang lebih takut, maksudnya kalau sebenarnya baru kayak ada pesawat kenapa-napa gitu ya kita bilang, itu tuh mama tuh kayak selalu minta dikabarin kalau lagi landing, baru landing di mana tuh kabarin gitu loh, dia kayak parno sendiri gitu loh udah. Dan kita sebagai mugari yang biasanya kita cekakan ketawa-ketawa, lagi turbulence, lagi ada guncangan di pesawat tuh kayak kita coba bercandaan, itu buat kita tuh candaan sih. Jadi terus tiba-tiba kayak agak lebih serius dikit gitu. Ya cerita-cerita syukurnya alhamdulillah nggak pernah terjadi yang aneh-aneh, hampir beberapa kali, cuma kayak contoh pernah waktu di maskapai yang Indonesia, kita lagi di Singapura nih, itu kan udah engine udah run, maksudnya yang kayak mau take off tuh kan bisa yang dulu langsung terbang gitu kan, itu tiba-tiba kayak mesinnya mati kedua-duanya, langsung kayak gelap mati lampu gitu loh. Kita awalnya bercanda-bercanda doang, kita bilang kayak oh mati listrik nih tumben pesawat gitu. Aku pengen sekali ngejokes dari tadi cuma nggak berani. jangan lu guys. Nggak berani aku loh. Hold. Tulah. Terus Dia betul cuma ini. boleh kok ngejokes, boleh santai. Terus habis itu dicoba dihidupin engine-nya, mesinnya dinyalain kayak motor ya, soalnya kayak tiba-tiba bunyi lagi, mati lagi. Dan emang kebetulan kita tuh terbang tuh delay. Nah, baru dicek ternyata ada ngasih tahu dikit kalau pilot tuh terbang setelah di atas tuh sebenarnya semua otomatis. Jadi mereka tuh cuma standby doang kalau mungkin ada arahan dari ATC yang air traffic controller. Yang di pusat kayak Pak Polisi lah lalu lintasnya, lalu lintas udaranya. Di sub udara. Mungkin mirip-mirip tapi bukan sih. Jadi kayak ngatur lah. Ngatur lalu Sini lintas kosong, lebih tepatnya. gitu. Nah, kayak gitu, itu baru mereka yang gerak. Tapi kalau sebenarnya nggak ada kayak gitu, lempeng aja tuh pesawat terbang itu karena udah dimasukin kode-kode sebelumnya. Pakai kode dong. Rusia gitu. Rusia gitu Nah, kan. gitu kan. Itu mereka gunanya cuma buat take off untuk naik sama mendarat. Nah, untuk pas waktu itu kebetulan aku memang lagi delay terbangnya. Akhirnya si captain itu bilang kalau sampai kita tadi on time itu mesinnya matinya di atas.
dan otomatis jatuh karena dua-duanya yang mati langsung jebret mati gitu. Jadi dari situ kita baru deg-degan. Awalnya kita cuma mati listrik. Awalnya kita cuma gitu. Itu udah kasih tau kayak kita langsung akhirnya keringet dingin, diem aja udah. Sampai mau terbang lanjutin lagi kayak lanjut langsung dong, itu langsung kayak gitu. Chris, tadi tuh banyak ada cerita. Ya, kan bahas itu kan delay itu. Ternyata setelah aku denger cerita itu ternyata penting juga delay itu cerita gue sih ya. Di mana tuh maksudnya? Penting. Soalnya aku sering kan, maksudnya nggak sering sih sebetulnya. Kadang-kadang penerbangan tuh delay sejam 2 jam. Ngomel-ngomel lo kan, anjing ngapain delay nih nggak jelas ini. Keluhan ini lah, keluhan ya. Dan customer ternyata denger tadi Nancy bilang gitu, kalau orang delay dipaksa untuk terbang berbahaya juga. Di atas mati. Biasanya penyebab gini deh. Biasanya penyebab delay itu atas sih. Tergantung dari delaynya. Jadi kayak ada beberapa emang karena biasanya sih delay itu karena berkesinambungan, berkelanjutan, kayak paralel gitu loh. Jadi ada satu flight delay, biasanya untuk beberapa next flightnya pasti delay karena kan kita sering terbang kayak PP, kalau bahasa kita PP ya, tektokan gitu, pulang pergi. Kayaknya sering tektokan, PP gitu kan, pulang pergi. Nah, contoh satu kasus deh, anggaplah Jakarta Surabaya. Itu kita tuh sehari itu terbangnya bisa 4 kali, Jakarta Surabaya, Surabaya Jakarta, Jakarta Surabaya, Surabaya Jakarta, kita pulang selesai. Contoh di satu flight kita ke Jakarta Surabaya, Surabaya Jakartanya kita delay nih karena ternyata entah mungkin banyak sih masalahnya juga karena makanan untuk naik ke dalam pesawat, atau mungkin kayak akhirnya mereka ngerasa waktu flight sebelumnya kok kayak ada yang salah nih, akhirnya pengecekan lagi, maintenance pesawat kayak gitu lagi, akhirnya delay dan berkelanjutan lah delaynya abis itu ke next flightnya karena route jadwal kita udah itu tuh, akhirnya satu nih kita delay anggaplah 1 jam gitu buat kayak untuk maintenance dan perbaikan pesawat, bakal kebawa ke delay selanjutnya sih. Jadi ada, kalau delay itu pasti ada alasan sih, nggak mungkin nggak ada alasan itu. Jadi kan banyak banget penumpang yang tiba-tiba pesawat kayak tiba-tiba marahin pasti delay gitu. Terus kita cuma kayak senyum aja, kita nggak bisa ngejelasin kadang apa yang sebenarnya terjadi sih, entah mungkin antena dari pesawatnya rusak lah, mesin, terus abis itu engine-nya ada yang bermasalah kayak gitu. Jadi kadang penumpang tuh nggak tahu yang kayak gitu-gitu, jadi mereka cuma pikirnya kayak ngapain sih ini pada kayak gitu aja gitu, kayak nggak tahu reason di balik itu. Kita juga pengen banget kok tepat waktu, kita delay nggak dibayar soalnya juga, ya kita pengen pulang juga. Delay itu nggak ada, nggak dibayar. Hitungannya lembur bukan lembur. Enggak, jadi kita tuh hitungannya kalau jadi pramugari itu kayak taksi pakai argo. Jadi jam terbang, jadi setelah take off baru argo kita jalan, landing argo kita selesai, mesin mati selesai udah. Jadi sisanya kita kerja di darat ya itu udah nggak ada hitungannya kayak gitu. Jadi kita juga nggak suka, delay, benci sekali kita. Oh ya. Pengen aku nanya gimana cara ngitung argo ya tuh? Dari flight time-nya. Jadi contoh Jakarta Surabaya 1 jam atau kadang 45 menit gitu. Ya udah hitungannya sesuai aktualnya itu. Jadi itu biasanya captain yang nyatet ntar. Jadi nanti masuk ke sistem. Gak apa-apa sih, biasanya ini gak pernah dibahas. Di sini doang aku bahas loh. Yang gini-gini pertama kali. Ya ada yang tahu, biasanya pada nanya gaji pramugari taunya matangnya aja gimana sih gaji pramugari. Ini nih cara ngitung gajinya. Ya kan paling lebih baik kita tahu cara ngitungnya daripada kita tahu gajinya berapa. Biasanya orang taunya gitu doang kan. Kalau kita tahu gajinya berapa, mental kena bos. Pasti mental kena loh. Udah punya uang UMR dan pasar. Tapi kalau pramugari gajinya lumayan kan, maksudnya sebanding sama keselamatannya tuh konsekuensi. Semua kayak gitu. High risk high tech ya itulah intinya. Itulah pokoknya. Gitu ya. Berarti kan tadi kita udah banyak ngomongin tentang pengalamanmu sebagai pramugari ya. Terus tuh apakah followersmu yang sebanyak ini ada kaitannya denganmu sebagai pramugari? Banget. Jadi contoh awalnya kayak kita suka ngepost foto kayak seragam, ternyata ada akun kayak cantik pramugari. Nah, kayak gitu-gitu. Entah gimana nyomot foto nge-tag gitu kan. Nge-tag, tiba-tiba banyak yang follow buat nanya-nanya Kak jadi pramugari gimana bla 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 gitu. Entah laki-laki iseng juga nge-tag nge-follow sorry. gitu. Itu pernah enggak dapat message yang enggak gitu? Ya. Ada aja sih pasti. Biasanya kan pramugari kan ada kadang orang mikir gitu kan gitu kan. Stigma yang sudah tertanam di masyarakat gitu gara-gara oknum gitu lah kita bisa bilang. Ada aja pasti yang kayak gitu-gitu, tapi ya udah blok aja, reject gitu. Simpel ya. Cuma sebenarnya sih dari situ-situ
yang aku dapetin bukan kayak followers yang benar-benar jadi teman, malah aku dapat followers yang menurut aku anggap teman gitu setelah aku bikin YouTube channel. Di situ kayak akhirnya banyak yang kayak subscribe, follow. Dari situ kayak benar-benar kayak ngerasa punya temen, ngerasa punya komunitas lain, punya teman-teman baru dari situ. Karena aku benar-benar kayak aku ditanya aku sharing, aku pasti kayak gitu orangnya. Tanpa mereka itu kan apa-apa ya. Nah itu deh ya, simpelnya gitu. YouTuber yang bilang kan gitu. Bener banget. Aku bikin konten buat kalian guys gitu kan. Kayak gitu. Sama kayak Masan juga kok. Ya kita konten gitu. buat netizen biar semangat menjalani apa namanya? PPKM di rumah gitu biar ada hiburan lah gitu. Masa menuju 4.000 jam watch time. Ya, belum nyampe. menuju. Tapi boleh di-share lah Nancy gininya apa namanya? YouTube-nya lah ya. Oh iya, kok nggak ada di ini mah? Emang aku udah nggak pasang lagi di IG karena aku udah lama nggak aktif. Aku ngerasa kayak capek. Nggak capek sih, nggak bisa ngedit. Oh iya, YouTube memang perlu effort ya Bu. YouTube itu perlu effort banget. Sebenarnya juga YouTube aku pun isinya juga aku ngoceh kayak gini, storytelling. Emang aku anaknya storytelling banget, storyteller. Karena zaman sekolah pun aku kerjanya ikut storytelling, speech dan lain-lain. Orangnya emang kayak gitu. Public speaking. Ya gitu-gitulah ya. Nice, Jadi udah biasa banget ngomong. Terus abis itu cuma kayak capek buat editing, kadang juga kayak nggak tahu mau ngapain, kayak malah setelah apa ya rasanya gimana ya, kayak kadang kan kita ya kayak mental breakdown gitu, elah gitu lah ya. Kadang kan begitu. Sering kita mau ngomong ini. Ngomong nih cuma jangan ada. Iya. Coba dengerin Kudo Aji. Sama Nadira Miza. Biar makin break. Wow, stop sampai situ. Biar kena damage-nya. Ya kayak gitu. Terus abis itu mungkin karena waktu itu kayak sempet kayak galau dan lain-lain, akhirnya kayak suka nggak teratur jadwalnya buat posting. Biasanya kalau itu kayak audiens turun ya. Kalau kita nggak teratur, audiens tuh turun. Jadi semenjak itu aku malah jadi malas. Padahal banyak banget kayak followers aku yang masih nanyain kau bikin konten lagi, tapi kayak udah mager. Oh ya, Masan ada sih gini apa namanya? YouTube manager lah yang bisa ngurusin YouTube orang ya, siapa tahu aja. bilangnya dulu, padahal kita nggak punya kayak gitu loh. Siapa tahu ya bisa kita kayak gitu bisa. Kan kita punya editor YouTube. Punya editor YouTube mantep banget, profesional. Oh jadi bisa di hire ya? Bisa, maksudnya ya ngobrol ya dulu siapa tahu. Nonton konten mentah 3 jam gua. Audionya pisah sama videonya, terus dengerin pisah-pisah, nyacoin kemiannya biar pas, bisa. Jadi aku harus cari itu ya, mungkin aku bisa kontak terus aku bisa update lagi di YouTube kan? Bisa banget. Jadi kan ya nanti ya kita obrolin lah nanti di belakang. Pokoknya aku punya kenalan. Tenang aja. Nggak bisa ngomong apa aku sama Aduh. Kita nggak bisa bahasa Inggris. Aduh, Nggak bisa ngomong apa. nggak bisa dan nggak mau ngomong lebih banyak. Oh, ya. Oke. Yaudah, kira-kira Chris ada lagi nggak yang pengen kita tanyain? Oh by the way, Siapa YouTube-nya bisa dicari sendiri Oh, aja, iya, Nancy benar. Indraw. Nancy Indraw. Iya, di mana-mana gitu. Nanti namanya. kita cantumin di description. Nggak usah. Nonton Masan aja udah. Ya itu apa Mas? Subscribernya Nancy, mending kemasan aja. Boleh. Apa tau Nancy bakal sering kan ada di Masan. Iya. Wede, kok ada niche? Kayaknya kepikiran sesuatu deh. Ntar dulu ya. Kayaknya semua yang terus ini kode-kode terus deh. Iya. Ya kan dari itu siapa namanya? Zola. Bukan. Bukan ya? Siapa yang pertama? No, si ini Mayang juga kan kode-kode. Ya kan eranya kolaborasi, Chris. Seneng kita. Daripada kita jalan sendiri-sendiri, kenapa nggak kita bareng-bareng aja jalan? Nggak Ya. sih. Menuju Masan Mandiri Ya. 2021. Bener tuh. Oh sama udah Mandiri. hampir bilang 2020 lupa dong. Ya. Mandiri itu ada panjangannya. Menghasilkan uang sendiri. Keren. Everything about cuan. Biar tidak mewujudkan mimpi Ya. orang lain. Closing aja udah. Ayo. Closing aja udah. Kalau aku dipancing-pancing gitu terus semangat tuh jika guys. Oh, dia malah semangatnya udah mau closing ya, baru semangat Iya. gak dari tadi. Kayak kita udah terlalu banyak juga tadi ngobrolin masalah apa namanya? Banyak. Pramugari, pengalamannya tuh loh. Jadi kan ini bisa jadi sebuah apa namanya? Gambaran untuk teman-teman yang mau mencoba menjadi pramugari kan.
memutuskan jadi pramugari nggak ya. Di sini kan kalian udah bisa dengerin kayak tempat mana yang oke, apa pengalaman terbaiknya, gimana yang nggak enaknya juga ada. Siapa tahu tiba-tiba jadi punya nggak tahu cita-citanya apa, Iya, punya tujuan hidup benar. kan, who knows. Terus tuh nggak cuma mikirin gaji, tapi gimana cara menghitung gajinya juga kita udah kasih tahu di sini. Iya. Eksklusif banget loh di masa Iya. kali ini. Di pramugari itu nggak tinggal gini-gini doang. Iya, nggak sana semudah pintu itu. keluar, situ pintu Iya. keluar, udah dibayar gitu kan. Nggak semudah itu. Ada lah gini ya, saya kayak ya. Itu udah. Oke, keren. Inspiratif banget dari tadi Ya, kita ya, ngobrol benar, guys ya. benar. Kita Ya. udah ngobrolin tentang apa tadi, pramugari, penerbangan, pengalaman, dan banyak lah hal Ya. tentang pramugari. Storytelling Nancy lah ya. Ya, storytelling Nancy di pengalamannya dia dalam di dunia penerbangan Ya, lah. ya, ya. Semoga nih bisa jadi inspirasi buat teman-teman yang baru mau memulai jadi pramugari mungkin Ya. selanjutnya kan. Karena waduh bingung mau jadi apa nih setelah nonton. Oh kayaknya bisa nih jadi pramugari, cuma jangan segampang itu. Ya. Harus ada prosesnya panjang dan ada nggak seenak itulah juga jadi apa namanya? Nggak sesimpel Ya, nggak itulah, sesimpel ya itulah. cuma senyum-senyum jalan-jalan doang benar, gitu aja. benar banget. Ya pokoknya kalian komen, like, subscribe Ya, jangan lupa channel kita. di Masan Mediocare, Ya. terus follow juga Instagram kita di Masan.id. masan.id. Nancy, Follow Instagram Nancy juga. Nancy di- Indrau. Nancy Indra, ada YouTube-nya juga. Iya, Nancy Indrau juga. Ya itu lemes kok lemes. Ah, Lemes lemes. ininya. Ya, dadah. Oh, dadah.